Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi Alfarizi dengan NPM 221506172. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan styling pada penulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah, dan yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita mulai dari awal. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Okay. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengukur bagian margin dan layoutnya, bagian margin dan ukuran kertasnya. Nah, di sini margin yang kita gunakan adalah margin 3 atas 3, kiri 4, bawah 3 dan kanan 3. Maaf, sebelumnya saya ubah dulu posisi kamera. Ini cara mengubahnya. Baik, langsung saja kita ubah. Di sini 3, kirinya 4, margin kiri, margin kanan, dan margin bawahnya ada 3. Kemudian papernya adalah A4. Oke. Lalu yang pertama mungkin yang akan dimasukkan adalah judulnya. Pada kali ini saya akan mengambil judul dari tugas saya sebelumnya pada metodologi penelitiannya, yaitu judulnya perbandingan kecepatan server side rendering dengan client side rendering dalam loading time dan aksesibilitas. Saja kita di sini kita copy dan paste. Kita di sini akan T aja supaya selesai. Oke. Nah, di sini pada font yang kita gunakan adalah Times New Roman ukuran 12. Kita ubah. Times New Roman 12. Oke. Lalu selanjutnya ada yang salah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagiannya. Yang pertama kita space dulu. Nah, sudah net space. Kita yang pertama adalah kita tulis daftar isi. Zoom out sedikit supaya saya melihatnya enak. Daftar isi kapital semua. Daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, lalu ada hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, lalu ada daftar pustaka terakhir.
Oke, di sini saya sudah membuat saya sudah membuat judul-judulnya. Lalu selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mengedit. Maaf, saya akan memberi breaks-nya dulu untuk memisahkan bagian daftar isi hingga daftar gambar dan pendahuluan, yang dimana jika daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu menggunakan huruf Romawi, angka Romawi, dan pendahuluan dan seterusnya menggunakan angka biasa. Ya, dan langsung saja pada kali ini kita buat. Di sini ada breaks, ada page. Di sini juga ada page. Nah, dari daftar gambar ke pendahuluan ini kita menggunakan bukan page lagi, melainkan add page. Dan selanjutnya langsung bisa kita menggunakan shortcut, yaitu Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, dan ya. Baik, sudah semua. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian headingnya. Di sini kita daftar isi akan dijadikan heading 1. Ya, heading 1 kita modify. Di sini kita akan heading 1 dengan fontnya Times New Roman 12, dan ininya warnanya adalah otomatis hitam dan diberi bold. Lalu kita beri rata tengah dan sudah. Mungkin akan spasi 1,5 juga nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini, dan selanjutnya akan juga seperti itu. Kita masukkan heading 1, ada kelebihan. Heading 1. Oke, selanjutnya kita sudah memasukkan semuanya heading 1. Kemudian selanjutnya ada ke heading 2 ya. Di sini saya akan membuat heading 2-nya ya, yaitu misal pada pendahuluan saya di sini normal, kita ketik aja latar kita bold juga, latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Kemudian pada penjawab pustakannya sudah normal, kita akan masukkan bold lagi, teori terkait dan penelitian
terkait. Kemudian pada metodologi penelitian ada waktu dan tempat, ada metode, ada tahapan penelitian. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Dan kemudian yang terakhir ada simpulan dan saran. Oke. Kemudian kita akan ubah menjadi heading 2 ya. Di sini kita masukin heading 2, kita modify sama seperti heading 1. Di sini akan ubah menjadi Times New Roman dengan font 12 dan di bold dengan ukuran hitam, dengan warna hitam otomatis, dan di sini ada kita menata kiri dengan spasi 1,5 seperti itu. Oh maaf, sebelumnya di sini kita hilangkan dulu boldnya. Heading 2 modify heading 12 bold dengan warna otomatis hitam. Kita lihat, nah jadi seperti itu. Kemudian ini juga sama, akan langsung ke heading 2 nya saja. Kita hilangkan dulu boldnya, masuk ke heading 2, hilangkan boldnya ke heading 2, boldnya ke heading 2, boldnya, dan masukin ke heading 2. Kemudian selanjutnya adalah penomoran, yang mana sebelum kita masuk ke pengukuran, saya akan masukkan dulu juga heading 3 nya. Pada heading 3 akan saya tulis seperti ini, penjelasan yaitu server site rendering dan client site rendering. Dan ya, mungkin itu saja untuk heading 3 nya. Di sini kita masukkan heading 3 dengan, lalu kita modify. Di sini ada Times New Roman 12 dengan warna hitam otomatis dan tidak perlu di bold dengan spasi 1,5. Itu saja. Kemudian kita akan masuk ke penomorannya. Di sini, baik, pada penomoran kita akan masuk ke, kita akan memilih ini, lalu kemudian kita akan ke define new multi-level list. Nah, pada heading 1 ini kita akan menggunakan angka Romawi ini, dan oke. Di sini sudah ada, kita tambahkan lagi, ada yang kelewat. Di sini ada titik. Lalu yang kedua, di sini kita akan menggunakan angka seperti biasa dengan titik 3, dan sama ini juga seperti sebelumnya, dan ini juga. Ini sesuai pada panduan yang diberikan oleh Unila ya, pada website buku panduan ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke
Selanjutnya kita akan memasukkan teks normal. Misal pada sini kita akan enter, kita masukkan teks yang barusan saya copy. Di sini juga. Oke. Kemudian di sini normal kita ubah, modify, kita ubah menjadi Times New Roman dengan warnanya otomatis hitam. Di sini kita menggunakan rata kanan kiri dengan spasi 1,5. Nah, ini juga otomatis berubah. Oke, selanjutnya langsung ke daftar isi. Oke, baiklah, ada yang terlewat. Sepertinya saya lupa menambahkan sebuah foto atau gambar. Mungkin di sini kita hapus saja setengahnya supaya bisa muat. Kita akan menginsert foto. Ini bawahnya akan saya insert tabel foto di sini. Halo, kenapa bisa device terekam? Oke, merekam. Di sini akan saya ambil foto dari, misalnya dari not responding. Sebentar, saya akan pause hingga tidak not responding. Oke, maaf, kita lanjut. Tadi force close wordnya. Kalau kita akan memasukkan gambar, misalnya pada apa ya, gambarnya kita masuk ke SVG. Nah, kita akan masukkan gambar ini aja tidak apa-apa, gambar peta. Nah, gambarnya sudah masuk. Kemudian pada bawahnya saya akan tambahkan, mungkin ini ukurannya akan saya kecilkan lagi. Terus saja. Jelas ininya. Oke, lalu di sini saya akan memasukkan tabel juga, 3x3 aja. Oke. Kemudian di sini kita akan memasukkan numbering pada caption pada gambarnya, yaitu kita insert caption, kita masukkan, kita buat dulu label baru, ya ini gambar. Oke, gambar, kemudian gambar 1 langsung kayak gini, dan oke. Nah, di sini masih seperti ini ya, masih kecil rasanya. Kita edit, maaf salah. Kita lanjut ke tabelnya dulu saja. Di sini insert dulu, kita insert caption. Oke, selanjutnya kita akan masukkan insert caption pada tabelnya. Kita buat label baru, yaitu tabel di sini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita akan mengubah pada headingnya ini, pada stylingnya. Di caption kita ubah, kita modify, kita
Jadi 12 dengan warnanya otomatis hitam dan rata tengah atau rata kiri juga apa. Seperti itu, dan otomatis akan berubah. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan citasi menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama kita akan menginstal dulu Mendeley-nya. Di sini saya sudah menginstal. Kemudian kita akan memasukkan paper artikel yang sudah kita download. Kemudian ke sini klik add new, dan di sini sudah saya masukkan beberapa 3. Dan di sini kita akan Mendeley site. Agak lama. Nah, misal pada di sini kita akan masukkan citasinya. Oke. Sini kita insert one citation. Nah, maka di sini akan langsung terdapat citasinya. Dan sini kita akan masukin lagi citation yang ini. Kita masukin yang ini. Yang ini Verma, dan yang ini kita hapus. Langsung kita hapus yang ini. Masukkan citasinya yang ini. Dan seperti itulah jadinya kedua itu. Kemudian jika kita ingin mengubahnya, misalnya kita ingin mengubah citasi gayanya, style menjadi IEEE, maka kita akan update di sini. Nah, maka itu akan langsung berubah. Oke. Kemudian pada daftar pustaka kita masukkan misalnya bibliografinya, kita masukkan saja. Nah, maka akan masuk citasi tadi dan bibliografinya. Lalu yang terakhir sepertinya adalah daftar isi. Mari kita masukkan daftar isi dan halaman, terutama nama halaman dan daftar isinya. Oke, kita lanjut pada ini daftar isi. Kita masukkan table of content. Maaf, terjadi not responding. Kita custom table of content, langsung oke saja. Nah, sudah terdapat ya, terlihat di sini yang heading 1 adalah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan pendahuluan. Lalu ada heading 2-nya pada latar belakang seperti itu, dan ada heading 3-nya yang tadi, yaitu ini. Oke, selanjutnya yang daftar. Oke, ini ada kelebihan. Nah, lalu ada daftar tabel, kita masukkan dulu insert of table figure. Oke, tabel 1 sudah ada, dan daftar gambar. Daftar gambarnya kita masukkan dulu insert. Oh, di mana ini? Insert table figure from gambar. Nah, gambarnya sudah ada. Selanjutnya adalah halamannya. Di sini kita misalnya kita ngeklik pada
pada di sini ya, pada footer, kita di sini akan footernya kita hilangkan dulu sama scroll views-nya. Lalu selanjutnya penomoran halaman ya. Tadi kita sudah menghilangkan link to preview-nya, kemudian kita akan footer, misal kita akan menggunakan banded di tengah, kemudian di sini kita akan edit format page number-nya, karena daftar isi dan daftar tabel dan daftar gambar menggunakan Romawi, maka di sini kita ganti number formatnya dan kita akan start from E. Ya, di sini sudah terlihat jika kita zoom, di sini sudah menjadi angka Romawi. Nah, kemudian pada di sininya bagian pendahuluannya sudah menjadi 4. Nah, kemudian kita ubah juga yang sininya. Jadi hilang footer, ke link ke kita hilangkan, kemudian footernya kita banded, format page number kita ubah. Di sini kita oke, format itu sudah benar, 3 dan jadilah. Kemudian pada daftar isi nah, di sini kita akan update field langsung supaya berubah, update enter table. Nah, sudah kelihatan di sini terdapat perubahan, yaitu pada daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar ada sudah berubah format angkanya dan selanjutnya. Baiklah, itu saja penjelasan video tentang styling penulisan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.